Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-5 untuk mata kuliah pajak pertambahan nilai dengan materi di pertemuan 5 ini adalah pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi hari ini karena materi kita tertinggal 2 kali pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6, maka hari ini mau Ibu gabung untuk pertemuan 5, 6 sama pertemuan 7 atau latihan soal atau buat review kalian. Oke. Di pertemuan ke-5 ini kita akan membahas tentang pajak masukan ya. Pajak masukan diatur dalam pasal 1 UU PPN ayat 24. Yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Jadi intinya adalah pajak masukan itu pajak yang perusahaan sudah bayarkan ke pengusaha kena pajak atas perolehan barang kena pajak yang kita beli atau jasa kena pajak yang kita manfaatkan atau kita gunakan. Selanjutnya pajak keluaran berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 25. Yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib pajak pungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Jadi kalau pajak keluaran itu pajak yang harus dipungut. Jadi perusahaan atau wajib pajak kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan wajib memungut PPN dari hasil dari transaksi penyerahan tadi. Selanjutnya untuk dasar hukumnya, jadi gini, pajak masukan itu nanti kita sebutnya sebagai kredit pajak keluaran. Jadi pajak yang sudah kita bayarkan itu nanti akan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya kita bayarkan atau yang kita pungut tadi. Nah, di sini untuk pengkreditan pajak masukan itu diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama adalah ada UU PPN nomor 42 tahun 2009, terutama di pasal 9. Terus ada juga di peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012. Terus ada peraturan Menteri Keuangan nomor 74, 135 dan 370. Jadi ada 5 peraturan yang mengatur tentang hukum pengkreditan pajak masukan. Selanjutnya ini ada persyaratan umum pajak masukan yang dapat dikreditkan, yaitu ada syarat formal dan ada syarat material. Untuk syarat formal yang pertama itu harus tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar, dan yang kedua adalah belum dilakukan pemeriksaan. Jadi faktur pajak masukan itu bisa dikreditkan kalau kita membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak standar. Kalau faktur pajak sederhana kayak kita beli ke Indomaret ada potongan PPN, itu tidak bisa dikreditkan, itu namanya faktur pajak sederhana. Terus yang kedua itu ada syarat material.
Yang pertama itu harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi PPN itu yang bisa dikreditkan itu memiliki kegiatan usaha, memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya, perusahaan beli bahan baku untuk produksi atau untuk perusahaan dagang. Nah, PPN dari hasil pembelian barang dagang itu boleh dikreditkan. Tapi kalau seumpama perusahaan beli AC untuk keperluan direksi, nah itu tidak bisa dikreditkan biarpun namanya pakai perusahaan karena itu tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Terus yang selanjutnya, syarat material yang selanjutnya itu belum dibebankan sebagai biaya, jadi belum diakui sebagai biaya. Kalau sudah diakui sebagai biaya, maka tidak bisa dikreditkan. Jadi ada dua, mau dikreditkan atau mau diakui sebagai biaya. Selanjutnya untuk di pasal 9 ayat 2 UU PPN disebutkan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jadi pajak masukan itu bisa dikreditkan dengan pajak keluaran di masa yang sama. Tapi kalau untuk sekarang itu batasnya itu 3 bulan. Jadi kalau masa pajaknya Januari, maka bisa dikredit pajakan sampai bulan Februari, Maret, April. Jadi batasnya April. Setelah lewat Maret, Februari, Februari, Maret, April. Jadi setelah bulan April itu udah hangus, sudah tidak boleh dikreditkan. Jadi batasnya 3 bulan. Terus ini penjelasan dari UU PPN pasal 9, bisa kalian baca. Terus ini pasal 9 ayat 2A. Bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan produksi sehingga belum melakukan penyerahan pajak terutang, maka pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal itu dapat dikreditkan. Nah, di sini untuk perusahaan yang belum melakukan yang belum melakukan penjualan atau penyerahan barang PPN PPN masukannya itu tidak bisa diakui sebagai kredit pajak. Tapi kalau pembelian atas barang modal baru bisa dikreditkan. Jadi contohnya gini. Ada PT BSI. PT BSI itu memproduksi barang A. Nah, pada bulan Januari itu perusahaan membeli bahan baku untuk produk A itu sebesar 5 juta. Terus PPN-nya kan 500.000. Di bulan Januari itu belum ada penjualan. Jadi pajak masukannya yang senilai 500.000 itu tidak bisa dikreditkan. Tapi di bulan Januari si PT BSI tadi membeli mobil seharga 100 juta lah, 100 juta. PPN-nya 10 juta. Nah, yang 10 juta ini PPN-nya bisa dikreditkan karena untuk pembelian barang modal. Jadi dibedain, kalau barang modal itu bisa dikreditkan. Selain barang modal itu tidak dapat dikreditkan. Jadi dianggap hangus. Oke, selanjutnya ini penjelasan dari pasal 9 ayat 2A, kalian baca. Terus selanjutnya ini pasal 9 ayat 2B. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU pasal 13 ayat
5 dan ayat 9. Oke, ini nanti kalian lihat pasal 13 dan pasal 13 ayat 5 dan ayat 9, terus nanti bikin buat tugas kalian. Selanjutnya ini penjelasannya. Terus ini UU PPN pasal 9 ayat 3 menyebutkan di mana dalam suatu masa pajak, jika pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh pengusaha pajak, atau kita sebutnya PPN kurang bayar. Jadi pajak keluarannya atau pajak atas penyerahan barangnya itu lebih besar daripada pajak masukan atau pajak yang kita dapatkan dari pembelian tadi. Nah, berarti kan selisihnya itu harus kita bayarkan ke kas negara atau kita sebutnya PPN kurang bayar. Terus pasal 9 ayat 4. Apabila dalam suatu masa pajak pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya kelebihan pajak yang bisa dikompensasi atau direstitusi bisa dikompensasi ke masa berikutnya atau direstitusi. Jadi kalau ini kebalikan sama yang tadi, jadi pajak masukannya lebih besar. Dikompensasi itu berarti untuk membayar pajak periode yang akan datang. Kalau direstitusi itu kita minta balik pajak kita atau pengembalian pajak yang sudah kita bayarkan. Ini penjelasannya. Ini ada contoh. Oke, di sini ada contoh pada tanggal pada masa Mei 2014. Ada pajak keluaran sebesar 2 juta. Terus ada pajak masukan yang dapat dikreditkan itu 4.500.000. Jadi pajak lebih bayarnya sebesar 2.500.000. Nah, pajak yang lebih bayar tersebut akan dikompensasi ke masa Juni 2014. Selanjutnya, di masa Juni 2014 diketahui pajak keluarannya itu 3 juta. Pajak masukan yang dapat dikreditkannya 3 juta. Berarti kan PPN kurang bayarnya itu 1 juta. Tapi kita masih punya kelebihan bayar pajak di bulan Mei 2014 tadi sebesar 2.500.000. Berarti dikurangin tuh 2.500.000 dikurangi 1 juta, didapatlah sisa PPN lebih bayar di bulan Juni itu masih 1.500.000. Nah, pajak lebih bayarnya tersebut akan dikompensasi lagi ke masa Juli tahun 2014. Selanjutnya pasal 9 ayat 4A. Atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilakukan permohonan pengembalian pada akhir tahun. Sebenarnya restitusi pajak itu bisa diajukan kapanpun, tidak harus akhir tahun, tapi biasanya rata-rata perusahaan mengajukan permohonan itu akhir tahun di masa pajak Desember, di pas pelaporan masa pajak Desember. Ini untuk penjelasannya, kalian boleh baca sendiri. Ini pasal 9 ayat 5. Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Jadi, jika ada pengusaha kena pajak, dia melakukan penyerahan barang itu ada dua, ada yang pajak dan non pajak. Maka pajak masukan yang bisa dikreditkan hanya yang penyerahan atas pajak. Kalau yang penyerahan atas non pajak, pajak masukannya tidak boleh diakui.
Ini penjelasannya, terus ini contohnya. Contohnya, Pak Dodo selaku pengusaha kena pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu yang pertama penyerahan terutang pajak. Dia melakukan penyerahan terutang pajak senilai 25 juta, berarti pajak keluarannya 2.500.000. Terus dia melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN. Mungkin ini dibebaskan atau tidak termasuk objek pajak PPN. Itu senilai 5 juta, berarti PPN-nya nihil. Terus yang ketiga, dia melakukan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN senilai 5 juta, berarti PPN keluarannya juga nihil. Oke, jadi penyerahan barangnya yang kena pajak cuma satu ya, yang 25 juta. Terus kita lihat di perhitungan. Kan tadi pajak yang pertama, pajak masukan yang didapat atau diperoleh oleh Pak Dodo itu sebagai berikut. Barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tadi itu senilai 1.500.000. Jadi yang Pak Dodo jual barang 25 juta itu dia beli barangnya itu senilai 1.500.000. Berarti 15 juta ya. Dia beli 15 juta. Terus PPN terutangnya berarti kan 1.500.000. Nah, dijual sama Pak Dodo 25 juta. PPN terutangnya 2.500.000. Paham sampai sini ya? Terus yang kedua itu barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai pajak PPN itu 300.000. 300.000 itu didapat dari yang ini nih, yang penyerahan 5 juta. Berarti ini pembeliannya 3 juta, kan PPN masukannya 300.000. Terus yang ketiga, barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan tadi 500.000, berarti pembeliannya 5 juta. Di sini dia dijualnya 5 juta juga, berarti rugi itu. Nah, menurut ketentuan ini, pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran itu yang dari penyerahan barang kena pajak yang 25 juta atau PPN yang 2.500.000 tadi. Berarti yang bisa dikreditkan itu cuman yang 1.500.000. Yang 300 sama yang 500 itu tidak dapat dikreditkan karena untuk penjualan yang tidak dikenakan PPN. Oke, ini kalau ada yang belum paham boleh ditanya di WA Group. Selanjutnya ini pasal 9 ayat 6. Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan untuk penyerahannya tidak dapat diketahui dengan pasti. Maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dapat dihitung menggunakan pedoman yang diatur dalam Menteri Keuangan. Kalau ini jumlah pajaknya tuh nggak bisa diketahui. Jadi si perusahaan itu beli barang banyak, tapi untuk beberapa penyerahan, ada yang penyerahan pajak, ada yang penyerahan tidak pajak. Berarti kan jumlah pajak masukan untuk penyerahan barang kena pajaknya tidak diketahui dengan pasti. Maka ini ada pedoman dari Menteri Keuangan. Ini sebagai contoh, si Bu Ita selaku pengusaha kena pajak melakukan 2 macam penyerahan sebagai berikut. Penyerahan terutang pajak itu sebesar 35 juta, berarti pajak keluarannya 3.500.000. Terus dia melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar 15 juta, berarti PK-nya nihil.
Nah, di sini pajak masukan yang dibayarkan oleh Ibu Ita atas perolehan jasa kena pajak, barang kena pajak dan jasa kena pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar 2.500.000. Sedangkan pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Nah, menurut ketentuan ini, pajak masukan yang sebesar 2.500.000 ini tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang 3 juta. Besarnya pajak masukan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang salah satunya yang Peraturan Menteri Keuangan yang 3 tadi, yang di atas, yang dasar hukum penentuan kredit pajak. Nanti kalian lihat untuk peraturan pemerintahnya apa, terus kalian tulis peraturannya. Selanjutnya di pasal 9 ayat 7, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu kecuali pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 7A, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Ini peredaran usahanya tidak 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu. Oke, selanjutnya ini untuk penjelasannya. Terus ini pasal 9 ayat 7A. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dihitung dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pokoknya setiap yang pakai Peraturan Menteri Keuangan nanti kalian catat. Jadi UU PPN pasal 9 ayat 7A diatur di Peraturan Menteri Keuangan ini. Terus ini pasal 9 ayat 7B. Ini juga untuk ketentuan pengenaan peredaran usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tadi. Kegiatan usaha tertentu itu diatur di yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 7A. Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukannya diatur dengan berdasarkan Permen-Q, Peraturan Menteri Keuangan. Terus di pasal 9 ayat 8 dan pasal 16B ayat 3, pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran sebagai berikut, yaitu untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini sebagai ada contoh, si pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 19 April 2014. Pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak diberikan pada tanggal 20 April 2014 dan berlaku surut pada tanggal 19 April. Pajak masukan yang diperbolehkan yang diperoleh sebelum tanggal 14 itu dapat dikreditkan berdasarkan peraturan ini. Jadi, pajak masukan yang boleh dikreditkan itu mulai dari masa pajak April tanggal 19 April 2014. Terus ini perolehan barang kena pajak, jasa kena pajak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, ini sama yang tadi. Terus perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, kecuali untuk barang dagangan atau yang untuk disewakan. Jadi untuk mobil-mobil mewah atau tergolong mewah, itu pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Terus yang D ini sama,
pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Ini hampir sama kayak tadi. Terus ini perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi persyaratan pasal 13, jadi tidak standar, tidak ada namanya, tidak ada alamat, tidak ada NPWP pembeli dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN. Jadi faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan itu disebutnya faktur pajak cacat. Nah, faktur pajak cacat itu tidak bisa dikreditkan karena tidak sesuai dengan peraturan. Oke, terus ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak masukan ditagih dengan menerbitkan surat ketetapan. Jadi kalau pajak masukannya itu timbul karena ada surat ketetapan pajak, maka tidak boleh dikreditkan juga. Terus ini yang selanjutnya yang I ya. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jadi kalau kalau faktur pajaknya tidak dilaporkan, jadi faktur pajak masukan itu nggak wajib dilaporkan, bisa juga tidak dilaporkan, bisa. Nah, kalau tidak dilaporkan dan tidak dimasukkan ke dalam SPT, maka dia tidak boleh dikredit pajakan. Jadi syarat dikreditkan adalah harus dilaporkan di dalam SPT masa PPN. Ini adalah perhitungan untuk masa PPN yang sudah dilaporkan tadi. Contohnya, di sini ada pajak keluaran 10 juta, terus ada pajak masukan 8 juta. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui pajak keluarannya 15 juta, pajak masukannya 11 juta. Berarti wajib pajak tidak melaporkan pajak keluaran sebesar 5 juta dan tidak melaporkan pajak masukan sebesar 3 juta. Dalam hal ini pajak masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar 11 juta tapi tetap 8 juta karena yang dilaporkan itu yang 8 juta. Jadi menurut perhitungan pemeriksa sebagai berikut. Pajak keluarannya itu yang diakui adalah sesuai hasil pemeriksaan yang 15 juta. Jadi gini, kalau pajak keluaran itu wajib dilaporkan, kalau pajak masukan itu tidak wajib. Pajak keluarannya tadi 15 juta, pajak masukannya 8 juta, berarti kurang bayar menurut hasil pemeriksaan itu sebesar 7 juta. 15 dikurangi 8 juta. Selanjutnya kurang bayar menurut SPT itu 2 juta yang sudah dibayarkan. Berarti sisanya 5 juta itu yang harus dibayarkan. Selanjutnya huruf J. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha berproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2A yang tadi ya. Jadi kalau barang modal boleh dikreditkan, tapi kalau bahan baku, bahan penolong dan sebagainya nggak bisa. Terus selanjutnya pasal 16B ayat 3. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kalau dibebaskan berarti nggak ada PPN masukannya.
Selanjutnya pasal 9 ayat 9. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dapat dikreditkan dengan PK pajak keluaran pada masa yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang tadi Ibu bilang. Jadi kalau masa pajaknya Januari, faktur pajaknya itu tertanggal bulan Januari, berarti kita batas maksimal harus melaporkan pada bulan, kan 3 tuh, Februari, Maret, April, akhir April harus dilaporkan, atau masa April, masa pajak April itu harus dilaporkan. Selanjutnya ini penjelasannya, terus ini pengkreditan masa ini kalian bisa baca. Oke, ini adalah untuk pengingat kalian yang harus kalian hafalkan. Ini adalah jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka disebutnya pajak lebih bayar. Jika pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran, maka sebutnya pajak kurang bayar. Selanjutnya ini contoh untuk pengkreditan pajak masukan. Sebagai contoh, di sini ada PT Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang telah dipungut selama 1 semester. Pada Januari 2014 itu pajak yang telah pajak yang telah dibayar saat perolehan barang kena pajak itu sebesar 6 juta. Terus pajak keluaran yang telah dipungut itu 3 juta. Terus pada bulan Februari pajak masukan yang telah dibayar saat perolehan barang kena pajak itu 6 juta. Terus pajak keluaran yang telah dipungut itu 7 juta. Terus Maret pajak yang telah dibayar 6 juta, pajak keluaran yang telah dipungut 12 juta. Terus di bulan April 2014 pajak yang sudah dibayar itu 5.500.000. Pajak keluaran yang telah dipungutnya 0 atau tidak ada penyerahan atau tidak ada pajak keluaran. Terus Mei 2014 pajak yang telah dibayar saat perolehan barang kena pajak itu 10.960.000, pajak keluarannya nggak ada. Terus Juni itu pajak yang telah dibayar pada saat perolehan barang kena pajak itu 0 atau nggak ada pembelian. Terus pajak keluaran yang dipungutnya sebesar 10.700.000. Nah, berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar Mikita Cookies dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi kalian udah ada ini ya. Oke, di sini jawabannya pada bulan Januari pajak keluarannya tadi 3 juta, pajak masukannya 6 juta, berarti ada PPN lebih bayar sebesar 3 juta. Nah, PPN lebih dari 3 juta itu akan dikompensasi di bulan Februari 2014. Selanjutnya, di bulan Februari itu pajak keluarannya 7 juta, pajak masukannya 6 juta, berarti PPN kurang bayarnya 1 juta. Tapi masih ada kompensasi di bulan Januari itu sebesar 3 juta, berarti masih ada lebih bayar PPN sebesar 2 juta yang bisa dikompensasi di bulan Maret. Bulan Maret pajak keluarannya tadi 12 juta, pajak masukannya 6 juta, berarti PPN kurang bayarnya 6 juta. Terus ada kompensasi lebih bayar di bulan Februari kemarin 2 juta.
Berarti PPN yang harus dibayarkannya tinggal 4 juta. Selanjutnya bulan April itu pajak keluarannya 0, pajak masukannya 5.500.000. Berarti PPN lebih bayarnya 5.500.000. Terus bulan Mei pajak keluarannya 0, pajak masukannya 10.960.000. Berarti PPN lebih bayarnya 10.960.000. Terus ditambah tuh kompensasi yang bulan Maret, yang bulan kemarin itu sebesar bulan April ya. Bulan April itu 5.500.000, berarti total PPN lebih bayarnya 16.460.000. Terus bulan Juni itu pajak keluarannya 10.700.000, pajak masukannya nggak ada. Berarti PPN kurang bayarnya ya 10.700.000. Terus kan masih ada kompensasi yang bulan Mei kemarin 16.460.000. Berarti masih ada sisa PPN lebih bayarnya 5.760.000. Oke, selanjutnya ini ada latihan soal. Oke, sekian untuk pertemuan kelima. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup. Maaf kalau ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.